Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhida wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam tasliman mazida. Amma ba'du. Segala puji bagi Allah yang telah mengutus Rasulnya dengan petunjuk dan agama yang benar untuk memenangkan di atas agama-agama yang lain. Kita bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang patut disembah melainkan Allah yang tiada sekutu baginya. Berikrar, bersyahadat, bersaksi serta mengisahkannya. Dan kita bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan utusannya. Semoga Allah memberikan salawat kepada beliau dan keluarganya, serta memberikan salam yang lebih. Dan mudah-mudahan kita termasuk umatnya yang nantinya akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW. Alhamdulillahirabbil alamin. Dengan kenikmatan Allah yang telah diberikan kepada kita semuanya, kita sudah memasuki di tanggal 16 Sya'ban. Betul Ustaz? 16 Sya'ban, pertengahan bulan Sya'ban. Dan di bulan Sya'ban ini adalah bulan yang selalu diingatkan, mengingatkan kita semuanya akan datangnya sebuah bulan yang agung, yaitu bulan Ramadan. Dan mudah-mudahan kita sesuai dengan doa kita, Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana. Mudah-mudahan yang sedikit tersisa bulan Sya'ban, yaitu hanya beberapa hari saja, kita mendapatkan keberkahan dari hari-hari yang kita lalui. Wa balikna Ramadan, dan kita disampaikan di bulan Ramadan. Di pagi hari ini saya hanya ingin membacakan sebuah khutbah di akhir bulan Sya'ban yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Sebuah pesan-pesan Rasulullah kepada umatnya pada saat itu, dan mungkin ini juga sebagai pesan-pesan untuk kita semuanya di saat di akhir-akhir bulan Sya'ban. Jadi khutbah akhir Sya'ban Rasulullah SAW seraya menyambut bulan Ramadan sebaik berikut. Ya ayuhan nas, ini seruannya bukan ya ayyuhalladzina amanu, berbeda ya. Di sini disebutkan ya ayuhan nas. Kalau ya ayyuhalladzina amanu berarti pengkhususan buat orang-orang yang beriman.
Tetapi di sini Rasulullah menyebutkannya ya ayyuhan nas, wahai manusia. Artinya di situ Rasulullah menyampaikan bukan hanya khusus pada sahabat yang sudah memeluk agama Islam, tetapi kepada semua manusia pada saat itu. Qad atlakum syahrul al-azim. Sungguh telah dekat kepadamu sebuah bulan yang agung. Bulan yang agung, bulan yang besar, ya. Syahrul mubarak. Selain bulan agung juga disebutkan di situ bulan yang penuh dengan keberkahan. Dimaksud bulan agung di sini adalah bulan di mana Allah menyiapkan hari-harinya, yaitu yang penuh dengan pahala yang diberikan oleh Allah SWT. Bulan disebut bulan yang penuh berkah. Allah juga menyiapkan sekali lagi setiap apapun yang kita lakukan bernilaikan kebaikan akan dilipat gandakan ganjarannya. Jadi tidak ada yang tidak diganjar, yaitu dengan pahala yang besar. Syahrun fihi lailatul khair min alfi syahr, yaitu bulan yang penuh dengan keberkahan yang di dalamnya terdapat satu malam yang lebih baik nilainya dari seribu bulan, ya, 1000 bulan. Kalau kita menyebutkan bulan apa sebagai malam apa? Malam Lailatul Qadar. Ja'alallahu siyamahu faridah, gitu ya. Bulan yang mana Allah tetapkan puasa, gitu ya, di siang harinya sebagai fardu, sebagai sebuah kewajiban, sebagai kewajiban. Jadi anak-anak yang sudah balik, ini adalah perintah yang wajib, perintah yang wajib dilaksanakan. Ya, apalagi yang sudah dewasa, tidak ada alasan, ya. Kecuali nanti ada beberapa yang memang ya ada rukhsah, ada keringanan buat beberapa orang, gitu ya, beberapa orang. Mudah-mudahan pekan depan kita bisa mempelajari, ya. Dan sholat taraweh, artinya sholat taraweh di malamnya sebagai sunnah, sebagai sunnah. Sholat taraweh itu sunnah, ya, bagian sunnah, sunnah yang di situ yang jelas ganjarannya berlipat ganda. Ya. Kalau sholat subuh, sholat duhur, sholat asar, sholat maghrib, isya, kalau itu wajib, tidak bisa ditinggalkan. Sama seperti perintah puasa itu sendiri, ya. Maka di situ ada sebuah hadis yang menyebutkan tentang rukun Islam. Bunyal Islamu ala khamsin. Islam itu dibangun dengan 5 perkara. Syahadat dulu, syahadat. Yang kedua apa, Abi? Setelah syahadat, sholat, zakat, puasa, lalu haji dulu ya, haji jika mampu, dan apa, puasa, haji jika mampu.
Jika mampu. Artinya jika mampu ini yang jelas sebenarnya yang dimampukan oleh Allah, yang dimampukan oleh Allah. Yang dimampukan oleh Allah. Itu khutbah yang pertama. Gitu ya. Bagaimana tidak dikatakan sebagai bulan Syahrul Mubarak, karena di situ Allah memberi keberkahan semua hal yang terjadi. Disebutkan ya ayuhan nas bagi manusia, dan ternyata keberkahan di situ bukan hanya untuk orang-orang yang saat itu melaksanakan ibadah puasa, tetapi orang-orang yang berdagang, yang memiliki bahkan toko-toko orang-orang yang non muslim ya, di toko-toko, beberapa toko Cina yang menjual menjual hambal, menjual sajadah, menjual apalagi yang menjual pakaian, ramenya luar biasa ya, penuh dengan keberkahan. Yang jualan es teh jumbo biasanya mungkin penjualannya hanya sedikit, misalkan hanya 50 gelas, bisa berlipat dari itu ya. Cuman yang perlu diketahui di situ yang terakhir tadi itu, ja'alallahu siyamahu faridah. Allah menjadikan bahwa siam itu adalah fardu, wajib dilaksanakan. Makanya mungkin istri Rasulullah yang Aisyah pernah menyampaikan bahwa jadi di bulan Sya'ban Rasulullah itu ya diisi dengan banyak berpuasa. Nah, untuk kita, saya katakan di pekan sebelumnya bahwa ya jadi bulan Rajab, bulan Sya'ban itu sebagai pemanasan, ben nggak kaget gitu ya. Kecuali 2 hari 3 hari mendekati ya puasa, yang tidak biasa berpuasa tidak diperbolehkan puasa. Yang tidak biasa gitu ya, tidak biasa. Kalaupun sudah ada yang menetapkan bahwa 1 Ramadan itu adalah tanggal 1 Maret, kita sambil menunggu dari pemerintah, berarti malam Jumat, malam Sabtu sudah sholat taraweh, misalkan puasa hari Kamisnya atau hari Jumatnya, yaitu tidak diperkenan, kecuali yang biasa berpuasa, misalkan biasa puasa Senin Kamis misalkan, itu tidak masalah ya. Itu lalu satu hadis lagi mungkin saya bacakan. Barang siapa mendekatkan diri kepada Allah di bulan ini dengan satu kebaikan amalan sunnah, maka pahalanya seperti dia melakukan amalan fardu di bulan-bulan lainnya. Jadi melaksanakan sunnah di bulan Ramadan, pahalanya itu seperti melaksanakan yang fardu. Berarti fardu walaupun wajib pun juga pahalanya besar, gitu ya. Jangan dikira karena wajib ya sudah itu kewajibanmu, enggak gitu ya. Tapi tetap Allah mengganjar di situ. Barang siapa melakukan amalan fardu di bulan ini, maka pahalanya seperti telah melakukan 70 amalan fardu di bulan lainnya. Lipatannya luar biasa.
Ya, jadi berlipat, ya berlipat. Bahkan nanti ada hadis yang menjelaskan tentang ya bahkan sunnah memberikan orang takjil, orang yang berbuka, ya berbuka ada 3 hal gitu ya di situ. Apa yang pertama? Yang pertama, orang yang memberikan takjil atau memberikan makanan untuk berbuka orang yang sedang berpuasa, yang pertama adalah Allah akan mengampuni dosa-dosanya, dan yang kedua Allah akan menjauhkan dirinya dari api neraka, dan yang ketiga adalah Allah akan memberi ganjaran pahala seperti pahala puasa orang yang diberi takjil tadi itu. Jadi ya kalau bisa memberi takjil, memberi apa ya sesuai dengan sasaran. Sesuai dengan sasaran. Sasaran yang memang betul-betul berpuasa, bukan etok-etok berpuasa gitu ya. Ya, ada lagu Ramadan tiba, Malika itu yang nyanyi. Pura-pura puasa gitu. Ya, dan yang jelas berpuasa itu ya pahalanya langsung diganjar oleh Allah, karena puasa itu yang tahu itu hanya Allah dan dirinya sendiri. Ya, Rafa, Bi, dan Mas siapa namanya ya, itu walaupun mungkin aku puasa gitu, tapi apa di kamar mandi tahu-tahu minum ya juga tidak tahu, hanya Allah yang tahu. Mudah-mudahan kita semuanya termasuk hamba Allah, umat Rasulullah yang sudah ya dengan rasa gembira menyambut Ramadan, dengan kesiapan diri mulai sekarang secara mental menyambut bulan Ramadan, bulan yang agung dan penuh berkah ini dengan sebaik-baiknya. Sekarang dengan HP mencoba mencari sesuatu, misalkan hal-hal yang membatalkan puasa gitu, ketik itu aja sudah langsung muncul di situ. Yang suka TikTok, insya Allah di TikTok ada. Yang IG, di IG pun juga ada, gitu ya. Apalagi mungkin di Google dan sebagainya. Di YouTube juga ada. Ya, kalau di YouTube itu sekarang udah lengkap semuanya, sampai tutorial melaksanakan ibadah ibadah yang wajib maupun sunnah, semuanya ada di situ. Itu saja, mohon maaf atas segala kekhilafan. Kita akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.